Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramatus Nadia, NIM 200512140051 dari Prodi Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan komputer? Menurut Donald H. Sanders, mendefinisikan komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat, diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data. Kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Komputer memiliki fungsi yakni 1. Sebagai storage atau menyimpan, 2. Sebagai retrieval atau pengambil, 3. Sebagai analyzation atau pengolah, 4. Sebagai generation atau pembangkit, 5. Sebagai transformation atau pengubah, dan masih banyak lagi. Tahukah kamu siapakah ilmuwan yang disebut sebagai penemu komputer? Beliau adalah Charles Babbage. Charles Babbage merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram, di mana hal itu merupakan sebagian dari mesin yang dikembangkannya, tapi tidak selesai. Sekarang dapat dilihat di Museum Sains London. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi dua, yakni sebelum 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, sebelum ditemukannya komputer, terdapat alat hitung, yakni abakus atau sempoa, numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik, dan juga kalkulator mekanik. Kemudian muncul mesin analitik yang dianggap sebagai komputer pertama. Abakus atau sempoa adalah alat hitung pertama ciptaan manusia yang digunakan tanpa bantuan mesin apapun. Abakus menjadi salah satu mesin paling tua buatan manusia, selain senjata dan roda. Sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi dari abakus atau sempoa ini sendiri adalah sebagai penjumlahan, pengurangan, kalian, dan pembagian. Sempoa sering digunakan sebagai alat hitung bagi tunanetra karena manik-manik pada sempoa dapat dengan mudah dirasakan dengan jari-jari. Sehelai kain lembut atau selembar karet biasanya diletakkan di bawah sempoa untuk mencegah manik-manik bergerak secara tidak sengaja. Numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika beliau berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan dengan Pascalin
menggunakan 8 roda putar bergigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Alat ini memiliki kelemahan, yakni terbatas untuk melakukan penjumlahan. Mesin analitik. Mesin analitik merupakan komputer general purpose yang pertama. Mesin analitik ini merupakan penemuan komputer pertama yang dibuat oleh ilmuwan Charles Babbage. Mesin analitik ini mampu melakukan operasi matematik apa saja dan menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Setelah tahun 1940, sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, yakni generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1955. Pada tahun 1945, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punch card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkan ciri-cirinya, yaitu proses yang kurang cepat, daya simpannya yang kecil, suhunya yang cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, ukuran hardware yang sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC 1 komputer. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. ENIAC dibuat dengan menggunakan 18.000 batang tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruangan luas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor saat memulai pengoperasian. ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer merupakan kelanjutan dari ENIAC. Eckert dan Mauchly secara resmi mempublikasikannya pada tahun 1947. EDVAC dirancang sebagai komputer serbaguna. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Komputer ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pada laboratorium riset balistik milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Aplikasi yang dapat diselesaikan adalah perhitungan besar sudut rudal balistik sehingga rudal dapat mengenai sasaran program sepenuhnya disimpan dan memori komputer.
EDSAC. EDSAC dibuat di Universitas Cambridge, Inggris, oleh tim yang dipimpin oleh Maurice Wilks. Pertama kali dioperasikan pada tahun 1949. EDSAC memiliki 1024 lokasi memori. Instruksinya sendiri dari 5 bit kode operasi atau operation code, 11 bit alamat memori, dan 1 bit untuk instruksi khusus. UNIVAC 1 atau UNIVAC Automatic Computer 1 merupakan rancangan Eckert dan Mauchly berikutnya adalah setelah EDVAC. Mereka mendirikan perusahaan The Eckert-Mauchly Computer Company dengan UNIVAC 1 sebagai produk pertamanya. Fitur dari UNIVAC 1 adalah sebagai berikut. 1. Memori utama terdiri dari 1000 word yang masing-masing memiliki 12 karakter. 2. Instruksi terdiri dari 6 karakter alphanumerik. 3. Mampu melakukan 1000 perhitungan per detik. Digit dipresentasikan menggunakan Arithmetic Access Tree, BDC atau Binary Codec Decimal. 5. Digunakan untuk aplikasi bisnis dan administrasi. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1955 hingga tahun 1965. Komputer generasi kedua diawali dengan perubahan teknologi dasar membangun rangkaian. Pada generasi pertama, teknologi dasar adalah tabung hampa. Pada generasi kedua, teknologi dasarnya adalah transistor. Transistor sendiri adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, switch, modulasi sinyal, dan lain-lain. Contoh komputer generasi kedua adalah DIC PDB-1 atau Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. DIC adalah perusahaan yang didirikan oleh Ken Olson dan Harlan Anderson pada tahun 1957. PDB-1 adalah mesin 18 bit yang pertama dibangun oleh DIC. Komputer interaktif berukuran kecil. Mesin ini dikenalkan oleh DIC pada tahun 1960 sebagai komputer komersial. Kemudian contoh lain dari komputer generasi kedua lainnya yakni ada IBM 1401, UNIVAC 3, dan Burroughs 200. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 hingga tahun 1980. Komputer generasi ketiga ini dicirikan dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Dalam piringan silikon ini, Jack Kilby mengkombinasikan 3 komponen elektrik untuk kedepannya. Jumlah komponen yang dipadatkan dalam chip tersebut semakin bertambah bahkan hingga miliaran transistor seperti saat ini. Penemuan IC mengubah arsitektur komputer, memungkinkan dibangunnya komputer yang jauh lebih kecil dibanding komputer pada generasi sebelumnya. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Komputer yang diproduksi oleh IBM ini merupakan komputer generasi ketiga yang pertama diperkenalkan kepada publik. IBM S360 ini diluncurkan pada tanggal 7 April tahun 1964 dan telah menggunakan komponen IC dalam sirkuitnya.
IBM S360 ini dianggap sebagai komputer generasi ketiga yang paling sukses. Karena komputer ini diluncurkan dalam berbagai set kompatibel dan tentang harga. Contoh lain dari komputer generasi ketiga yakni UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, dan Brock 5700. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor dengan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1971 yang ditemukan oleh ilmuwan Intel. Ted Hoff komputer dirancang dengan menggunakan mikroprosesor, di mana ribuan sirkuit terpadu dibangun ke sebuah chip silikon tunggal yang memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil dan kompak. Apa yang ada pada komputer generasi pertama yang dahulu memenuhi seluruh ruangan yang hanyalah seukuran telapak tangan. Mikroprosesor pertama Intel dinamakan Intel 4004. Di era inilah mulai bermunculan personal komputer atau PC atau komputer pribadi. Karakteristik komputer generasi keempat yakni 1. Penggunaan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. 2. Harganya yang jauh lebih murah dari generasi sebelumnya. 3. Ukuran yang lebih kecil dan kompak. 4. Dapat dihubungkan dengan jaringan internet. 5. Menggunakan sistem operasi MS-DOS dan MS Windows. 6. Penggunaan mouse menyebabkan komputer semakin personal. Contoh komputer generasi keempat ini yakni IBM S370. IBM meluncurkan seri IBM S370 pada tahun 1970. Mesin ini menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Memori utama kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Menambah kapasitas memori dengan RCS. Kode dasar kumpulan instruksi S370 disimpan dalam RCS, termasuk juga fungsi kendali. Contoh lain dari komputer generasi keempat ini yakni Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, Timex, Sinclair 1000, dan Apple II. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULC atau Ultra Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh komputer generasi kelima ini yakni tipe komputer generasi kelima yang meliputi komputer, desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan chromebook. Baik, mungkin sampai di sini yang hanya saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda karena telah menyaksikan video presentasi saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.